Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid berjanji itu disebut berjanji karena nenek moyangnya Ja'far, Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim itu lahirnya di Kabupaten Berjanji, Provinsi Kurdistan, negara Irak. Negara Irak itu ibu kotanya Baghdad. Itu silsilahnya hadis ini sampai ke situ. Dan Sayyid Ja'far bin Hasan itu mulai kapan nyusun kitab Maulid Berjanji? Mulai tahun 1184 Masehi. 1184 Masehi. Coba dihitung sendiri sampai sekarang berapa umurnya kitab Maulid Berjanji itu. Sekarang tahun berapa Masehi? Jadi sudah lebih dari 1000 tahun kitab itu. Mengapa Sayyid Ja'far kok nyusun kitab Maulid Berjanji? Silsilahnya begini. Pada tahun 1184 itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi buat sayembara. Siapakah ulama-ulama yang bisa nyusun kitab Maulid Nabi? Isinya menceritakan sebelum Nabi Muhammad lahir sampai wafat, perjuangannya itu dapat hadiah besar dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan disusun dengan bahasa Arab sastra. Perlombaan ulama-ulama yang berhasil Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim itu dapat hadiah besar dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Saya pernah ziarah ke makamnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi waktu saya ke luar negeri. Makamnya di Syria. Makamnya. Saya perlukan ziarah ke sana.
yang menghadiahi kitab Maulid Nabi berjanji susunannya ya Sayyid Ja'far itu. Kemudian kitab Maulid Nabi berjanji itu tersebar luas ke seluruh dunia. Tersebar luas ke seluruh dunia. Sampai ke negeri Samarkand. Samarkand itu Timur Tengah. Sekarang negerinya namanya Uzbekistan. Ya, Uzbekistan itu kota yang besar hanya dua. Satu ibu kota Tashkent, dua ibu kota Samarkand, Samarkandi, disingkat Samarkand, Samarkandi. Itu yang ramai. Siapakah yang membawa kitab Maulid berjanji ke Indonesia? Siapa yang bawa? Begini kisahnya. Di Samarkandi itu ada ulama namanya Ibrahim Al-Ghazi. Ibrahim Al-Ghazi. Ibrahim Al-Ghazi itu terdorong oleh sabda Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dawuhku ini senajan seayat. Hadis ini yang mendorong oleh Maulana Ibrahim Al-Ghazi Samarkandi berangkat menuju negara Indochina, sekarang namanya Thailand. Indochina, dakwah walaupun satu ayat Thailand. Lah di Indochina itu rajanya namanya Raja Kuntara, bahasa Sanskerta Raja Kuntara. Kemudian Raja Kuntara itu didakwai oleh Ibrahim masuk Islam Thailand. Maka sekarang ini Thailand sebelah kidul itu mayoritas Muslim, namanya Patani. Sekarang menjadi negara Buddha. Thailand, Myanmar, Indochina itu sama. Kemudian Maulana Ibrahim Al-Ghazi itu diambil menantu oleh Raja Kuntara. Maulana Ibrahim Al-Ghazi dijodohkan oleh anak perempuannya yang kedua, namanya Condrowulan.
Condro Wulan. Anak yang pertama namanya Murdaningrum. Murdaningrum dinikah oleh Brawijaya kelima, Ratu Mojopahit. Karena pada waktu itu Indochina itu termasuk kekuasaannya Mojopahit. Jadi adiknya Murdaningrum, Condrawati, dinikah Maulana Ibrahim Al-Ghazi, mendapat 3 anak. Pertama anaknya dinamakan Maulana. Maulana Fadlullah. Yang kedua dinamakan Maulana Ali Rahmatullah. Yang pertama dinamakan Maulana Ali Murtado. Yang ketiga anak perempuan namanya Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab. Jadi Maulana Ali Murtado, Maulana Ali Rahmatullah, Sayyidah Zainab. 3 itu keponakannya Murdaningrum, istrinya Brawijaya kelima yang disebut Putri Cina, putri dari Indochina. Makamnya sekarang di Trowulan. Kemudian oleh bapaknya Maulana Ibrahim Al-Ghazi diajak silaturahmi ke Mojopahit. Silaturahmi kepada bibiknya dan pamannya. Kemudian di Indonesia Maulana Ibrahim Al-Ghazi itu wafat di Tuban, dimakamkan di Kampung Gresik Arjo, Tuban. Sekarang namanya Ibrahim Asmoro Kandi. Itu bapaknya Sunan Ampel, bapaknya Maulana Ali Murtado. Kemudian 2 itu setelah silaturahmi kepada Brawijaya kelima, keponakannya itu Maulana Ali Murtado ndak usah balik nang Indochina, diangkat menjadi penguasa di Gresik, menjadi penguasa
Pelabuhan Doho. Dulu itu namanya Pelabuhan Gresik itu Pelabuhan Doho. Diangkat jadi penguasa di Gresik. Kemudian diberi gelar Raja Pandhita. Maulana Ali Murtado Raja Pandhita Wunut. Julukan Raja Pandhita itu dari Brawijaya. Dan gelar sendiri dari Maulana Ali Murtado buat gelar Raden Santri. Jadi Raden Santri itu nama gelar pertama di Indonesia. Ada gelar Raden Santri itu ya Maulana Ali Murtado, Raden Santri. Makomnya di Bedilan, Kota Gresik. Begitulah toleransinya Prabu Brawijaya Majapahit. Lajeng adiknya Maulana Ali Rahmatullah diberi kedudukan penguasa di Surabaya, disebut Sunan Ampel Dento. Namanya Sunan Ngampel, namanya sendiri Maulana Ali Rahmatullah. Jadi Maulana Ibrahim Asmara Kandi itu jadi karo Brawijaya itu ono tunggal maratuwa karo niku mantune Raja Kuntara Indochina. Setelah masuk ke Indonesia dengan membawa kitab Maulid Berjanji. Itu. Jadi masuknya itu ya bareng masuknya Maulana Ibrahim Asmara Kandi. Pertama kitab Berjanji itu disebar di Sumatera, terus disebar di pesisir Jawa sebelah lor. Zaman Wali Songo, mula tersebar sampai ke desa-desa namanya Berjanjian. Itu sejarahnya, Berjanjian. Jadi perjanjian di desa-desa itu sudah lama. Mulai Ibrahim Asmara Kandi masuk ke Indonesia. Kemudian kitab Maulid Berjanji itu oleh karena bahasanya itu Arab sastra supaya gampang dipahami oleh ulama-ulama yang tidak ahli sastra, dijelaskan oleh Syekh Imam Nawawi Banten, lahir di Tanara, makomnya di Mekah. Syekh Imam Nawawi itu keturunan Rasulullah, lebih dari 30 keturunan. Makomnya di
perkuburan Ma'la, maka dekat dengan makamnya Sayyidatina Asma. Asma itu Mbak Ayune Siti Aisyah, garwanya Rasulullah. Cedak di situ makamnya, di makam Ma'la. Kalau makom di Madinah namanya Baqi'. Itu loh sejarahnya hadis itu, sampai saya terangkan sampai tekan. Ya, di sini satu hadis itu saya apalkan, kemudian saya mengerti maknanya, kemudian saya amalkan menjadi gerak hidup tarekat Siddiqiyah sampai sekarang ini. Jadi kalau mungkin semua orang Siddiqiyah apal satu hadis itu sumber dari segala sumber, terutama khalifahnya, terutama lagi wali talqinnya atau pengurusnya organisasi Siddiqiyah kudu apal. Tapi bukan wajib menghafal, cuma anjuran saja dari saya kudu apal. Man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'an nama anfaqa jabalan min dzabin fi sabilillah. Hadis ini asalnya saya tidak tahu, karena saya cari di kitab hadis Bukhari tidak ketemu, saya cari di kitab hadis Muslim tidak ketemu, saya cari di hadis Ahmad, Musnad Ahmad tidak ketemu, saya cari di kitab hadis Nasai tidak ketemu, karena sempitnya ilmu saya. Jadi alhamdulillah setelah saya membaca kitab Madarajus Syuhud karangan Syekh Imam Nawawi Banten, ya lama 15 saya temukan hadis ini. Baru saya temukan. Setelah itu saya telusuri sejarahnya. Hadis ini dari mana? Saya telusuri, akhirnya dari kitab Maulid Berjanji. Terus saya telusuri siapa yang membawa ke Indonesia, yaitu lagi Ibrahim Al-Ghazi Samarkand. Nah, sampai di sini saya amalkan. Sayang ini sentralisasi kok tidak diamalkan, cuma diapal, sayang. Jadi saya ambil, saya amalkan sampai sekarang ini menjadi berkembang. Jadi santunan nasional, jadi rumah syukur layak huni. Jumlahnya hampir 2000 rumah syukur layak. Seandainya saya tidak mengamalkan ini, tidak ada gerak hidup tarekat Siddiqiyah, tidak ada. Inilah manfaatnya satu hadis saja kalau diamalkan, wah
sampai besar manfaatnya. Karena itu hadis menerangkan lahirnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Itulah yang perlu secara garis besar saja. Satu sudah saya terangkan hadis itu, dua sudah saya terangkan silsilah hadis itu sampai masuk ke Indonesia. Ini mudah-mudahan keterangan saya ini didengar, diperhatikan oleh seluruh warga Thariqat Siddiqiyah Indonesia di seluruh Indonesia. Sebelum dan sejujurnya saya mengucapkan terima kasih kepada murid-murid yang betul-betul memperhatikan Mau'izatul Hasanah pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi ma'idahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karimu wa azimu sultari. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil Islam bijai sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.